Peristiwa kerumunan massa dan dugaan protokol kesehatan di acara Maulid Nabi serta pernikahan Putri Rizik Sihab masih diproses hukum oleh aparat kepolisian. Setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, giliran Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang kemarin turut dimintai klarifikasi oleh Polda Metro Jaya. Dan untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung dari luar studio melalui sambungan telepon Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Selamat siang Pak Wagub. Selamat siang Nana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wagub, Anda kemarin dimintai klarifikasi selama 8 jam oleh Polda Metro Jaya. Apakah kemudian itu sudah dipaparkan keseluruhan termasuk kehadiran Anda pada saat acara Maulid Nabi di Tebet, Pak Wagub? Betul sekali, kemarin saya memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk melakukan klarifikasi Senin tanggal 23 November jam 11 sampai dengan jam 7 malam. Total ada 8 jam termasuk 3 kali istirahat sholat jam siang, asar dan maghrib, ya, dan makan malam juga. Dan saya telah mengisi 46 pertanyaan dengan 16 halaman, ya. Jadi kalau Pak Gubernur itu ada 33 pertanyaan tapi 23 halaman. Saya memang jumlah pertanyaan lebih banyak, ada 46, tapi jumlah halamannya hanya 16, ya. Dan sudah saya berikan keterangan sebagaimana mestinya, mulai dari identitas diri, jabatan, tugas, job sebagai wakil gubernur maupun sebagai wakil Satgas COVID di Provinsi DKI Jakarta, dan apa yang saya ketahui, fakta data, kegiatan di Tebet, termasuk kegiatan di Petamburan, ya, yang saya ketahui. Tidak ada yang dikurangi, tidak dilebihkan, semua fakta data keterangan saya sampaikan apa adanya. Mudah-mudahan keterangan klarifikasi yang saya sampaikan di Polda Metro dapat memberikan pertimbangan yang baik sehingga Polda Metro bisa mengambil kebijakan yang adil dan proporsional terhadap keterangan yang saya sampaikan secara terang benderang. Oke, Pak Wagub, pada saat kita flashback ke belakang, Pak Wagub. Ya, kita flashback sedikit ke belakang pada saat menghadiri perayaan Maulid Nabi di Tebet. Apakah Pak Wagub telah memperingatkan kepada penyelenggara, kepada FPI soal potensi kerumunan massa dan juga dugaan pelanggaran protokol kesehatan melihat membludaknya massa yang hadir di acara tersebut, Pak Wagub? Harus dibedakan, Mbak Nana, kalau kegiatan yang di Tebet itu bukan FPI yang menyelenggarakan, ya. Jadi beda sekali, di Tebet itu ada Maulid yang diselenggarakan oleh Majelis Afaf yang dipimpin oleh Habib Ali Abdurrahman Assegaf, ya. Nah, jadi berbeda sekali. Kalau yang di Petamburan itu yang diselenggarakan oleh Habib Rizik Sihab dengan FPI, jadi berbeda, yaitu Majelis Taklim Afaf, kiainya juga berbeda, pimpinan berbeda. Kebetulan memang saya diundang, ya, pada pagi hari itu kegiatan Maulid. Saya mengetahui kegiatan itu dari undangannya, disampaikan bahwa kegiatan melaksanakan sesuai dengan protokol COVID, dijelaskan gitu, menggunakan masker, jaga jarak dan lain sebagainya, disiapkan wastafel, diinspektan, purifier dan sebagainya. Kemudian juga pada hari itu saya datang memenuhi, sepengetahuan saya selalu datang di acara Maulid dan seluruhnya selalu melaksanakan protokol COVID, ya. Namun memang di kegiatan Tebet itu di luar dugaan saya juga, ketika saya sampai rupanya jumlah masanya lebih banyak dari yang biasa saya datang, ya. Tapi dari Pemprov DKI sudah memperingatkan kepada penyelenggara sebelumnya? Oh, jelas. Jadi dari Pemprov sebagaimana aturan ketentuannya, ada mekanisme aturannya yang sudah diingatkan. Saya sendiri pada kesempatan tersebut menyampaikan, mengingatkan agar semua melaksanakan protokol COVID, protokol kesehatan, ya. Jadi itu juga sudah kami sampaikan kepada penyidik, semua apa yang saya lihat, saya rasakan, kenapa saya datang dan sebagainya sudah saya sampaikan secara ini. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan para tokoh, khususnya para pimpinan agama dan pimpinan tokoh-tokoh lainnya dalam melaksanakan kegiatan harus diperhatikan. Mungkin tidak cukup hanya sosialisasi kampanye dan peringatan dan mengingatkan, mungkin perlu ada cara-cara khusus, terobosan-terobosan khusus untuk memastikan agar kegiatan tersebut tidak dihadiri oleh jamaah, oleh pengikut peserta anggotanya secara berlebihan. Jadi ke depan memang selalu kami minta, saya seringkali berbagai kesempatan minta kegiatan Maulid tidak diukur dari jumlah banyaknya peserta atau jamaah yang hadir, tapi lebih ditentukan sejauh mana kita bisa meneladani Rasulullah SAW, itu jauh lebih penting dan bisa dilakukan secara daring atau online.
Oke, Pak Wagub, Pemprov DKI sudah memberikan sanksi kepada pihak FPI ataupun penyelenggara 50 juta rupiah dendanya. Apakah kemudian Pemprov DKI sedang mempertimbangkan untuk memberikan sanksi kepada Wali Kota Jakarta Selatan dan juga Jakarta Pusat? Karena kalau kita lihat kerumunan massa yang terjadi di Megamendung, Gubernur Jawa Barat memberikan sanksi kepada Bupati Bogor. Apakah kemudian Pemprov DKI juga sedang mempertimbangkan pemberian sanksi kepada para pejabat di bawahnya? Semuanya nanti akan kita pelajari, kita evaluasi hari-hari ini ke depan. Pak Gubernur terus melakukan kajian, kami terus rapat di internal untuk melakukan evaluasi seluruhnya. Prinsipnya kebijakan yang akan diambil nanti Pak Gubernur tentu harus bijaksana, harus adil, proporsional. Tidak sembarangan kita memberikan sanksi. Jadi ukuran ketegasan itu tidak semata-mata dengan selalu memberikan sanksi, banyak cara menunjukkan disiplin, ketaatan, dan ketegasan pimpinan. Tidak selalu harus ditunjukkan dengan pemberian sanksi kepada anak buah. Jadi kita lihat juga apa penyebabnya, apa masalahnya. Yang penting semua kebijakan kita ambil dengan tujuan dan maksud yang baik bagi kepentingan semua. Oke, Pak Wagub, setelah ini bagaimana kemudian langkah Pemprov DKI untuk mengantisipasi jika ada ormas lain yang ingin mengadakan acara-acara serupa? Pak Gubernur dan kami semua, saya juga beberapa kali sudah menyampaikan bahwa kegiatan-kegiatan ke depan kami minta tidak lagi menghadirkan jumlah massa, jumlah anggota, peserta, jamaah, konstituen, apapun itu dalam jumlah yang banyak, jumlah yang besar, apalagi berlebihan. Mari kita cintai, sayangi diri kita, keluarga kita, komunitas kita, lingkungan kita cintai para pimpinan kita, tokoh agama, tokoh bangsa, dan tokoh-tokoh semua. Jangan sampai pimpinan kita nanti terpapar, termasuk pimpinan partai juga jangan sampai terpapar daripada virus corona, akhirnya tidak bisa lagi memimpin kita semua. Jadi kita jaga pimpinan kita, diri kita semua dengan cara apa mentaati dan tidak perlu hadir berbondong-bondong dalam kegiatan atau acara apapun. Mari kita laksanakan dengan selalu melaksanakan protokol COVID. Artinya Pemprov akan lebih tegas ya untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi kerumunan-kerumunan massa seperti kemarin begitu ya? Pasti. Oke. Pak Wagub? Gubernur terus mengingatkan kesempatan seluruh jajaran mulai dari wali kota sampai ke camat, lurah, bahkan RT RW. Kami minta ke depan untuk selalu bekerja sama, untuk terus melakukan monitor, evaluasi, menjaga, saling mengingatkan satu sama lain, dan termasuk pimpinan agama, kami minta kegiatan-kegiatan ke depan memperhatikan protokol COVID ya. Kecintaan kita pada pimpinan tokoh kita harus kita tunjukkan dengan cara kita patuh dan taat pada aturan dan ketentuan yang ada. Ya, Pak Wagub, ini proses tracing dan trackingnya yang dilakukan Pemprov DKI di wilayah Petamburan serta Tebet seperti apa? Karena berdasarkan informasi di lapangan, banyak warga yang menolak untuk dites, termasuk keluarga dari Rizik Sihab. Apakah ada upaya persuasif yang dilakukan oleh Pemprov DKI? Dari Pemprov DKI melalui Dinas Kesehatan terus melakukan pendekatan dan upaya-upaya terus kami lakukan. Setiap hari jumlahnya puluhan bahkan ratusan testing tracing yang kami lakukan. Jadi cara kami berbeda, tidak berbondong-bondong begitu, menghadirkan semua orang langsung. Jadi ada mekanisme dan metode tersendiri dalam rangka testing dan kontak tracing. Jadi ada caranya. Jadi Dinas Kesehatan yang memahami, mengerti, tentu bekerja dengan BPBD, dengan Satgas Pusat dan sebagainya. Kami pastikan bahwa semua warga Jakarta kami minta dengan hormat, kesadaran, perhatiannya untuk dapat bekerja sama, untuk proaktif ya. Jadi jangan hanya menunggu apa yang kami minta juga kami harapkan ada kesungguhan dari masing-masing pribadi demi kesehatan pribadi, keselamatan pribadi, keluarga, lingkungan dan sebagainya. Terlebih bagi semua warga yang telah mengikuti rangkaian kegiatan yang rame-rame begitu, yang dapat berpotensi menimbulkan penyebaran COVID, kami minta secara proaktif. Sekalipun kami juga dari pihak kami terus melakukan penjajakan, pendekatan persuasif semua pihak, termasuk saudara-saudara kita, teman-teman kita Petamburan juga terus kita lakukan testing dan kontak tracing.